Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semuanya? Alhamdulillah, selamat pagi Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih anak Zainuddin, sangat semangat hari ini ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas Terima kasih. Ya. Sebelumnya Bu Istiqomah akan absensi dulu hadiran hari ini. Yang pertama, Topan Arifan hadir? Hadir Bu. Zainuddin? Saya Bu. Muhammad itu Bu, bukan Ahmad Bu. Ahmad Solihin? Hadir Bu, hadir. Susana? Mana orang? Iin Sumiat? Hadir. Semuanya sudah hadir dan siap menerima pelajaran hari ini. Baiklah, kalau kita sebelumnya kemarin telah mempelajari tentang akhlakul karimah, yang mana dalam akhlakul karimah kita telah mempelajari taubat, istiqomah dan lain sebagainya. Nah, materi kali ini adalah adab tentang sholat dan zikir. Ya, tapi yang pertama akan membahas adab tentang sholat. Apa hubungannya dengan istiqomah? Nah, kebetulan ini namanya Bu Istiqomah sendiri, ya. Siapa yang tahu arti istiqomah? Anak-anak? Saya Bu. Ya, silakan. Itu Muhammad Faisal. Terus menerus, continue. Istiqomah adalah Ya, benar sekali. Jadi artinya istiqomah adalah terus menerus atau continue. Nah, berarti mesti terus ini. Positif ya, kita harus melakukan kebaikan harus dengan cara istiqomah seperti dengan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi seorang muslim, maka harus dilakukan dengan istiqomah dan ikhlas menjalankannya agar kita menjalankan perintah Allah, agar kita menjalankan perintah Allah kemudian menjauhi larangannya agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau menjauhi atas larangan Allah. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai adab sholat dan zikir. Sebelumnya, Bu Istiqomah akan membacakan atau instruksi mengenai materi hari ini. Yang pertama, anak-anak nanti mendengarkan atau melihat PowerPoint yang akan Bu Istiqomah jelaskan. Kemudian nanti Bu Istiqomah akan membagi kalian menjadi 4 grup, yang masing-masing grup akan dipimpin oleh satu koordinator ya. Langsung saya tunjuk koordinator yang pertama adalah Topan Arifan. Ya Bu. Muhammad Zainuddin. Ya Bu. Ahmad Solihin. Dan yang keempat adalah Abu Supriyadi. Untuk Iin Sumiati, Rusdiana dan lainnya masuk ke grup 4 tersebut ya. Oke, sudah paham ya nanti bagaimana penjelasannya, sudah paham? Kalau sudah, kita lanjutkan mengenai pengertian sholat dan zikir. Jadi di sini ada tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan adab sholat dan zikir, mengidentifikasi dalil tentang adab sholat dan zikir, menganalisis adab-adab sholat, menganalisis, mendeskripsikan adab-adab berzikir, dan yang terakhir adalah mengevaluasi perilaku orang-orang yang mengamalkan sholat dan zikir. Nah, masuk pada PowerPoint. Silakan disimak ya dan dengarkan penjelasan Bu Istiqomah. Semuanya tetap semangat? Semangat Bu. Oke, tetap semangat ya. Oke, yang pertama adalah pengertian dan dalil tentang sholat. Kita mengerjakan sholat selama 1 hari itu berapa kali anak-anak? 5 Bu. 5 waktu. Ya. Bisa disebutkan sholat apa saja anak? Ya Pak. Ya, sholat apa yang pertama? Sholat duhur. Kemudian apa lagi? Asar. Maghrib, isya, dan subuh.
kalian apa arti sholat secara bahasa dan istilah kira-kira? Saya Bu. Sudah paham? Ya, silakan. Nak Topan. As-salatu lughatan az-zikru Bu, mengingat. Ya. Bagus. Istilahan muftatahatun bitakbir, muftatahatun bitaslim. Ya, pintar sekali anak Topan ini. Oke, Kasih ya Bu. ya, jadi yang pertama, sholat secara bahasa itu adalah doa atau rahmat. Kemudian secara istilah, yaitu suatu amal perbuatan suatu amal ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Begitu ya. Jadi sudah benar anak Tovan. Kemudian bagaimana dalil tentang sholat? Sholat itu atau fardu ain, semua baik laki-laki maupun muslim maupun muslimah atau perempuan itu semuanya wajib sholat jika mereka sudah memayyiz. Ya. Jadi dalilnya bagaimana perintah tentang sholat terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 43. Mari kita baca bersama-sama. Ibu Bapak Pandu ya, silakan dibaca bersama setelah Bu Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Warka'u ma'ar raki'in. Nah, jadi dalil perintah sholat itu sudah ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang mana di sana disebutkan wa aqimus shalah, artinya adalah dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan apa tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, artinya adalah rukuklah beserta dengan orang-orang yang rukuk. Nah, jadi selain dalil Al-Quran, ada juga hadis yang menjelaskan tentang perintah sholat, yang mana diriwayatkan oleh Abdurrahman Abdullah, yang mana Islam itu dibangun atas 5 dasar. Bunyat Islamu ala khamsin. Sati arkanil fiddin. Syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat. Dan yaitu mendirikan yang tidak adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir adalah hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, berhaji bagi orang yang mampu. Jadi pentingnya sholat. Jadi setelah syahadat kita diwajibkan untuk sholat, ya. Nah, dalam sholat pun kita itu ada beberapa adab, ya. Dalam sholat kita ada beberapa adab yang harus diperhatikan ketika kita sholat. Jangan tiba-tiba sholat gerusa-gerusu kemudian kita mendirikan sholat tanpa memperhatikan adab-adab yang lain. Bagaimana adab-adabnya? Yang pertama adalah niat ikhlas melaksanakan sholat. Salatnya sehari 5 kali harus ikhlas, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memperbuat tenang dan hati-hati menjaga bacaan dan gerakan-gerakan sholat. Harus tenang, ya. Jangan sholatnya gusak-gusak sampai 5 detik selesai, ya. Nah, jadi harus diperhatikan.
Kemudian mulai persiapan hingga menuju tempat sholat tidak bicara yang tidak perlu, misalnya mau ke masjid, ngobrol-ngobrol, kemudian sampai berbicara yang tidak perlu, sampai gibah. Nah, ini jangan sampai ya. Kemudian 4, menyempurnakan wudhu. Jadi disempurnakan wudhunya, salah satu rukun sahnya sholat juga harus berwudhu. Jadi kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Gitu ya anak-anak, masih sepakat anak-anak? Iya, Ibu. Memperhatikan penjelasan PowerPoint di Istiqomah. Nanti kalian masing-masing akan berdiskusi dengan teman-teman grupnya ya. Nanti akan ada KPD-nya. Nah, kemudian menghadap kiblat meskipun sholat belum dimulai. Jadi diisi dengan waktu yang senggang itu untuk boleh dengan berpikir ya, berpikir seperti alhamdulillah atau subhanallah, kalimat tasbih atau kalimat tahlil la ilaha illallah. Kemudian tidak berbincang-bincang selama di tempat ibadah ya. Jadi misalnya di masjid kalian ngobrol-ngobrol, kemudian sampai rasa-rasan, itu tidak perlu dilakukan. Tidak berbincang-bincang selama di tempat ibadah, apalagi berbicara yang tidak perlu, gitu ya. Kemudian menjaga kehusuan sholat. Pernahkah kalian ketika sholat terlintas di benak kalian, tadi dompetku ada di mana? Atau tadi jam tanganku ada di mana? Pernahkah terlintas seperti itu anak-anak? Sering Bu Guru. Sering Bu. RPP belum selesai. Begitu ya anak-anak. Tugas RPP juga belum selesai belum? Iya Bu Guru. Iya. Iya Bu Guru. Ya, Bu, ya. sudah 12 menit Bu. Oke, siap. Jadi kita harus menjaga kehusuan kita, kehusuan sholat kita. Kemudian sebaiknya berzikir setelah sholat. Apalagi manfaatnya? Manfaat sholat itu sangat banyak anak-anak. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada sang Kholik. Kemudian hati menjadi lebih tenang sehingga mempengaruhi perilaku yang tenang pula. Semakin menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala, wujudkan manusia yang berakhlakul karimah, dapat dimudahkan segala urusan hidup, dipermudah segala keinginan dan cita-cita yang hendak dicapai. Nah, dengan sholat itu kita harapannya karena di sana sholat ada doa. Jadi dengan sholat diharapkan dikabulkan doa-doanya, menjadikan manusia juga sehat jasmani dan rohani. Di dalam sholat itu ada beberapa manfaat yang sangat baik bagi kesehatan jasmani kita. Seperti contohnya adalah sujud. Nah, sujud kalau dalam orang apa namanya sujudnya proning ya, proning. Ternyata sujud itu manfaatnya sangat baik sekali. Kenapa? Karena ketika kepala tertunduk di ternyata memompa paru-paru kita, memompa oksigen ke paru-paru kita. Nah, itulah jadi meningkatkan saturasi oksigen kita. Itu salah satu manfaat daripada sholat. Manfaat daripada sholat bagi kesehatan jasmani kita. Kemudian bagaimana cara membiasakan diri agar tidak malas sholat? Nah, ini ada beberapa. Yang pertama, menyadari bahwa ibadah yang paling pokok adalah sholat. Jadi karena sholat adalah tiang agama, ciri orang Islam adalah sholat, maka kita wajib melaksanakan sholat. Menyadari bahwa ciri utama orang Islam adalah sholat, karena sholat adalah tiang agama. Menyadari bahwa dalam sholat adalah ada doa. Tadi ya, bisa kami sebutkan, melatih diri melaksanakan tanggung jawab dan disiplin, kedisiplinan. Oke. Kemudian banyak bergaul dengan orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat. Jadi memilih teman itu juga harus hati-hati. Hendaknya kalian memilih teman yang mengajak kalian kepada kebaikan, sehingga kalian untuk menuju kebaikan juga. Jangan sampai kalian memilih teman yang mengajak kalian kepada hal-hal yang negatif. Jadi kalian nanti ikut ke hal yang negatif. Kemudian tidak terlalu banyak kata waktu, sampai lupa waktu sholat. Nah ini ya, karena banyaknya tugas, misalnya tugas 1 belum dikerjakan, tugas 2, padahal deadline-nya besok. Jadi jangan sampai kalian sampai lupa untuk sholat. Jadi tetap
Manajemen waktu itu penting ya. Jadi jangan sampai berlarut-larut sampai lupa sholat. Meyakini bahwa cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling baik adalah melakukan sholat. Karena kenapa? Kita harus meyakini bahwa cara mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara sholat. Karena sholat adalah media komunikasi ya antara seorang hamba dengan Tuhannya. Media komunikasi. Kalau kalian misalnya kalian ingin menghubungi misalnya kalian di pondok, kalian ingin menghubungi ibu kalian bisa menggunakan media yaitu telepon. Hamba ketika ingin berduaan dengan Allah Sang Khalik, maka media komunikasi kita adalah sholat gitu ya. 15 menit, Bu. Oke, siap. Jadi anak-anak itulah penjelasan dari Bu Istiqomah. Silakan anak-anak mengerjakan LKPD sesuai yang tadi pembagiannya Taufan Arifah, Zainuddin, Solihin, dan Agus Supriyadi. Oke, sudah ada yang ditanyakan dari diskusinya ini? Karena LKPD tidak bisa di-share. Ada, Bu. Boleh, silakan. Tadi yang Ibu sampaikan itu sholat kan ada beberapa, Ibu. Ada sholat sunnah, ada sholat wajib, dan sebagainya. Yang Ibu sampaikan tadi misal adab sholat dan sebagainya itu apa spesifik pada sholat wajib saja atau dengan sholat-sholat yang lain, Ibu? Ya, terima kasih anak Zainuddin. Pertanyaan ini adalah penjelasan secara umum ya. Sholat wajib dan sholat sunnah itu sama adabnya, jadi tidak ada bedanya karena ini adalah iya, Ibu. Apakah sholat wajib ini adabnya berbeda? Tidak, sama karena sama-sama menghadap Allah, jadi adabnya pun sama. Ya. Oh, iya, Ibu. Ada kiat-kiat tertentu juga nanti secara spesifik seperti itu. Gitu ya, Mak Zainuddin. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Makasih, Ibu. Ada pertanyaan lagi? 17 menit, Bu. Oke, sudah ya. Jadi silakan berdiskusi anak-anak karena tidak bisa ditampilkan share-nya ya. Jadi setelah diskusi, Ibu menyimpulkan tentang materi adab sholat ya. Jadi sholat merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Sholat merupakan tiang agama. Sholat merupakan media komunikasi atau komunikator dari seorang hamba kepada Tuhannya. Maka kita harus ketika kita menghadap Allah, kita harus memperhatikan adab sholat seperti itu ya anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya adalah materi kita adalah adab zikir. Jadi setelah sholat kita melakukan zikir, gitu ya. Jadi anak-anak baca dulu, dipahami dulu, kemudian kita bertemu pada minggu depan. Terima kasih. Kita akhiri ya. Ya, Bu. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ahmad.